Pernah nggak sih kamu ngerasa ketika terjebak pada perasaan tidak mampu melakukan sesuatu dan rasanya pengen nyerah karena kamu seperti merasa salah dalam mengambil langkah? Hai teman-teman Asa Channel, aku kali ini pengen cerita gitu ya. Mungkin pengalaman aja sih ketika akhirnya memutuskan untuk studi ini, ternyata aku sering banget menemukan kondisi diri yaitu mental block yang sering kita dengar, yang sering kita bahas, yang sering aku temui di ruangan konseling atau di ruangan training. Ternyata itu nyata gitu. Makanya aku minta maaf ya, udah lama banget nggak bikin konten di Anasa Channel karena aku lagi ngerasa selain sibuk, mental block itu nyata gitu. Sampai akhirnya aku pengen menganalisis apa sih mental block dalam menganalisa kali ini. Jadi mental block itu menurut literatur yang aku baca beberapa gitu ya teman-teman, ini adalah sebuah kondisi mental pada saat kita itu merasa terjebak dalam pikiran yang tiba-tiba kayak nggak mampu, kemudian kita jadi sulit memikirkan sesuatu yang sebenarnya gampang jadi susah, terus kita jadi kayak terjebak pada ketegangan emosional tertentu, sampai akhirnya kita tuh selalu ngerasa takut dan ragu. Yang paling parah adalah sulit berkonsentrasi. Aku nggak tahu sih, mungkin ini di semester 2 ya, term 2 ini tuh kayak aku rasa ups and down banget ketika udah melewati satu semester kuliah dengan peran yang nggak mudah, cerita hidup yang lagi lucu-lucunya gitu ya, karena kita nggak cuma mikirin, nggak tahu ya, aku ngerasa kuliah di kali ini tuh ya kita sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai seorang leader juga di kantor, punya usaha gitu kan. Dan yang terjebak dalam pikiran kita adalah ngebandingin sama kita yang dulu sebelum kita ada di posisi ini. Kan jelas beda gitu kan. Aku tuh melihat mental block ini tuh nyata dan akibat yang terjadi benar-benar gak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi kalau di review, kenapa sih mental block ini bisa terjadi? Pertama pasti karena pola asuh. Aku sadar banget sih pattern yang membuat kenapa analisa ini she's always being too hard terhadap dirinya. Ternyata pattern ini tuh aku temuin dari pola yang dibentuk sama orang tuaku dulu gitu ya. Yang tanpa disadari mereka gak bermaksud seperti itu, tapi pola itu membentukku sebagai pribadiku yang sekarang. Mungkin teman-teman ini gak melulu tentang kurangnya apresiasi atau apresiasi yang berlebihan, tapi akibat kontemplasi atau perenungan karena sebuah interaksi kita sebagai anak dan orang tua, dan begitu juga sebaliknya orang tua dan anak. Yang kedua adalah pola-pola interaksi kita di masa lalu dengan lingkungan pertemanan. Ini membentuk diri kita yang mungkin jadi pengen selalu sempurna. Ternyata nggak mudah loh. Ketika kita selalu berhasil di satu titik, kita gagal dan salah, itu rasanya akan sulit untuk kita bangkit lagi. Ada banyak metafora yang terjadi di dalam hidup karena ketakutan itu tuh nyata gitu. Kayak benar-benar kita tuh rasanya pengen nyerah dan berhenti. Dan pada saat itu kita lagi nggak bisa produktif, benar-benar cuma pengen tiduran, pengen menyetop waktu untuk sementara, dan tapi nggak punya pilihan untuk mundur. Jadi akhirnya ya memang beneran freezing di momen itu gitu. Nah, khawatir berlebih ini nggak sehat dong pastinya secara mental, karena mengganggu produktivitas kamu, mengganggu emosi, interaksi dengan orang lain juga gitu, dan akhirnya ini membuat kita jadi overwhelmed. Nah, faktor lain selain karakter kepribadian dan pola asuh tadi, yaitu too much information. Jadi kayak ya nggak bisa bohong ya, karena sekarang walaupun kita ada di negara lain, tapi informasi yang kita akses itu non-stop gitu kan, karena pengaruh internet, media sosial. Jadi aku sampai pada titik yang kemarin tuh kayak oke, aku nggak mau lihat medsos dulu deh gitu. Aku nggak pernah ngebayangin teman-teman ada di titik itu gitu. Dan ini ternyata terjadi. Mental block itu ngebikin kita jadi kayak okay, this is my time to stop, to pause, to get a lot of information, karena semakin banyak informasi yang kita dapetin tuh semakin membuat kita iritabilitasnya tuh meningkat gitu, dan jadi semakin takut, jadi semakin ragu. Nah, yang terakhir adalah rutinitas yang monoton. Jadi aku baru sadar kehidupanku sebelum berangkat kemarin studi ini tuh
sangat dinamis gitu. Aku ketemu banyak orang, aku bisa pergi ke tempat yang berbeda, satu hari bisa di kota ini, satu hari bisa di kota itu. Nah sekarang aku benar-benar ada di negara lain yang rutinitasku sebagai mahasiswa ya udah rumah kampus gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kayak wah Mbak Analisa jalan-jalan gitu ya, itu tuh benar-benar untuk mencegah mental blockku semakin parah gitu. Ya jalannya sebenarnya ya 15 menit setengah jam dari rumah gitu kan. Cuma akhirnya aku sadar sih bahwa ya it's okay kalau emang kamu mau berhenti bentar, tapi jangan lama-lama. Karena bisa jadi ini adalah doa yang kita pengenin dulu, ini adalah posisi yang kita inginkan dari dulu, perjuangannya lama. So apa yang perlu kita lakuin kalau kita lagi mengalami mental block? Yang pertama, kita harus sadar dulu kalau memang kita lagi mengalami mental block ini atau kondisi nggak sadar pada saat kita rasanya takut dan ragu memulai sesuatu. Kita harus percaya bahwa yang bisa mengeluarkan diri kita dari kondisi itu adalah diri kita sendiri. Yang kedua, aku belajar untuk fokus setiap hari, satu hari aku bisa melewatinya. Fokus sama apa yang aku kerjakan saat itu, emosi yang hadir saat itu, dan aku pengen mengelolanya. Hiduplah hari ini, belajar untuk lebih mindful, itu nyata. Itu yang aku lakukan. Nah yang ketiga adalah ternyata beberes rumah itu jadi salah satu caraku untuk bisa keluar dari mental block. Jadi akhirnya ketika aku decluttering gitu ya, aku tuh tanpa disadari juga decluttering pikiranku gitu. Kayak sambil merenung mana sih hal yang bisa aku kendaliin, mana yang enggak, mana yang sekarang jadi fokusku, mana yang enggak. Dan yang keempat adalah take a break. Jadi memang break itu menjadi salah satu cara kita untuk rehat. If you get tired, jangan berpikir untuk menyerah. Take a rest, don't quit. Jadi aku akhirnya mencoba untuk mengeksplorasi lagi, dan episode ini dibuat setelah aku melewati mental block yang lumayan bikin pause dari dunia perkontenan. Terus aku juga merasa kayak it's okay untuk kita jujur sama diri kita sendiri. Bahkan aku menceritakan bahwa ya aku juga psikolog manusia biasa yang bisa mengalami mental block seperti kalian semua. Jadi it's okay kalau memang kalian sekarang lagi di titik ragu dan takut, gak apa-apa. Salah dalam melangkah, gak apa-apa. Karena bisa jadi perjalanan kita itulah yang membuat kita jadi sadar bahwa oh arah kita ini ke sana ya, supaya kita gak kesasar lagi kayak dulunya. So teman-teman, semoga episode singkat ini bisa kasih kamu semangat. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, mental block is real. Jangan pernah berpikir itu adalah masalah yang biasa, tapi jangan pernah merasa bahwa kamu adalah satu-satunya yang mengalaminya. Semangat buat kalian semuanya, dan thank you yang selalu support dan nonton Ansa Channel. Doain ya aku semakin semangat bikin konten. Bye-bye.